Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Menurut kalian gelisah, risau itu bagian dari keburukan apa kebaikan? Ada yang tahu nggak? Risau, gelisah, baik. Ada yang punya pendapat lain? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada kalanya gelisah perbuatan baik, ada kalanya perbuatan buruk. Tergantung dari apa yang digelisahkan. Ya. Gelisah merupakan suatu kebaikan bila yang digelisahkan adalah sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan asasi dari manusia, dan apabila tidak digelisahkan, orang itu justru akan menjadi orang yang rugi. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya kita gelisah kalau kita sendiri ternyata amalnya belum benar. Nanti khawatir keburu mati belum tobat. Itu gelisah harus, ya kan? Atau kita selama ini masih lemah ya dalam melakukan suatu amalan yang sesungguhnya secara ilmu kita sudah tahu ya. Kita tahu kalau sholat itu diperintahkan oleh Allah berjamaah ya. Sholat berjamaah itu diperintahkan oleh Allah. Warka'u ma'a rokiin. Hendaklah kalian sholat bersama orang-orang yang sholat. Ya, itu perintah Allah agar sholat berjamaah. Lalu orang yang baik dan benar itu gelisah karena saya seringkali sholatnya telat jamaahnya, sering bahkan enggak jamaah. Terus ada kegelisahan dalam dirinya. Waduh, saya belum bisa menjaga sholat dengan baik dan benar. Terjadi pergolakan dalam pikiran dan menimbulkan usaha supaya kedepannya saya tidak lagi telat dalam sholat. Itu gelisah yang baik. Ya. Gelisah yang baik ya. Tapi akan menjadi buruk apabila gelisah itu adalah gelisah untuk pencapaian sesuatu yang tidak berguna, dan begitu gelisahnya menyebabkan orang itu menjadi sakit gitu ya. Misalnya yang Anda gelisahkan adalah terhadap perkara-perkara yang ya duniawi lah ya. Misalnya belum punya rumah bagus, konco-konconya rumahnya sudah bagus. Akhirnya dipikir terus mendapatkan rumah bagus bagaimana caranya. Kalau perlu dia korupsi ya gitu ya. Bisa menimbulkan perilaku-perilaku kejahatan. Tidak bisa tidur, menyebabkan sakit pikirannya, iri terus gitu ya. Irinya terhadap bukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah ya. Nah, salah satu contoh kegelisahan yang ditunjukkan oleh Yakub
am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika tanda-tanda kematian menimpa kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub itu menjelang ajalnya dikumpulkan seluruh anak keturunannya dan ditanya mereka itu, ya, mata buduna mim ba'di, nanti apa yang kalian sembah setelah kematianku? Ya, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan kegelisahan, di mana seorang Nabi Yakub dia boleh dikatakan sangat berharap, ya, supaya nanti anaknya itu jadi anak keturunan yang soleh, seorang anak keturunan yang menyembah kepada Allah, ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ketika dijawab kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, kami akan menjadi seorang muslim. Itu keturunan Nabi Yakub. Ketika ditanya oleh Yakub, membuat Yakub tenang hidupnya. Itu contoh kegelisahan yang bagus. Ya, jadi seorang tua, nanti kalian jadi orang tua harus punya kerisauan dan kegelisahan kepada anaknya, tapi gelisahnya supaya kegelisahan yang menyebabkan kita mendorong berbuat amal soleh, ya. Coba kalau kita semua punya kegelisahan, wah jangan sampai telat sholat jamaah, maka persiapan belum adzan sudah digugah, ya, sudah adzan diworo-woro. Karena apa? Karena kita belum punya kegelisahan. Tidak khawatir kalau telat itu rugi, ya. Padahal kerugian orang sholat jamaah, ya, satu kali jamaah saja itu kerugiannya bisa berapa? Ada yang mengatakan 27 kali, ada yang mengatakan 10 pangkat 27 kali. Karena makna darajat itu pangkat. Jadi kalau amal kita setiap kali amal dilipatkan oleh Allah 10, kalau derajatnya 27 berapa? Sehingga para sahabat dahulu kalau ketinggalan sholat jamaah menangis. Jangan sampai ngesuk aku telat lagi, menangis. Ya, kita biasa telat cengenges kayak tidak punya kerugian, ya. Itu berarti beda, ya, derajatnya. Mereka itu punya kegelisahan supaya amal itu bisa sempurna. Nah, kita mungkin punya kegelisahan supaya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu tercapai. Naudzubillah min dzalik. Ayo mari kita mohon petunjuk pada Allah, berdoa terus kepada Allah supaya Allah berkenan memberi petunjuk kepada kita, ya, supaya kita punya kegelisahan untuk mendapatkan kesempurnaan iman dan amal, ya, sebelum Allah panggil. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.